Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Kali ini kita mengambil tema adalah sengsara dan wafat Yesus sebagai tanda penolakan manusia. Marilah kita buka pertemuan ini dengan doa pembuka. Kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dengan cinta yang tak terbatas. Bimbinglah kami agar mampu meneladan putramu dalam menghadapi penderitaan dan wafatnya, sehingga kami pun kuat dalam menghadapi segala cobaan. Apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu atas diri kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, dalam kehidupan kita, di sekitar kita banyak menjumpai orang-orang yang menderita sengsara. Marilah kita amati video berikut ini untuk mengetahui tentang penderitaan.卖多少钱呢？6块钱一斤，老板。老板，这卖不动了吗？这不都啊？老完了，几天了？这啥玩意儿啊？这都冻了，这吃不了啊！哎，老板呐，别提了，大冷天的不容易。6块钱这不能吃啊！再吃它没了，不能吃啊！吃这个4斤老板呀，正好。够吗，老头儿啊？够4斤吗？这拿去吧，我走了。老头儿就2块钱了。没有了，那4毛没有了。那你早点回家吧。Baik, setelah mengamati video tadi, silahkan buat 2 pertanyaan tentang penderitaan. Tulis di buku catatanmu. Anak-anak, beberapa pertanyaan tentang penderitaan akan saya bacakan. 1. Apa itu penderitaan? 2. Mengapa ada orang yang menderita? 3. Mengapa ada orang yang tidak peduli pada sesamanya? 4.
mengapa ada orang yang peduli pada sesamanya? Dan kelima, bagaimana sebaiknya jika kita mengalami penderitaan? Mari kita jawab kelima pertanyaan tadi. Yang pertama, apa itu penderitaan? Penderitaan adalah keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung penanggungan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2. Mengapa ada orang yang menderita? Agar orang itu mau berusaha keluar dari penderitaannya dan ada orang lain yang tergerak hatinya untuk menolong. 3. Mengapa ada orang yang tidak peduli pada sesamanya? Orang yang tidak peduli pada sesama karena tidak memiliki kasih, hanya mementingkan diri sendiri atau egois. 4. Mengapa ada orang yang peduli pada sesamanya? Orang yang peduli pada sesamanya memiliki kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus. 5. Bagaimana sebaiknya jika kita mengalami penderitaan? Kita harus tetap percaya pada Tuhan, tetap berdoa dan berusaha untuk keluar dari penderitaan. Minta tolong kepada orang lain yang bisa membantu kita. Anak-anak pernah nonton film The Passion of Christ produksi tahun 2004? Ya, mungkin tidak menonton secara utuh, tapi melihat penggalan-penggalan dari film tersebut. Baik, silakan ambil buku tugas. Kita akan membaca Injil dari Injil Markus nanti tentang sengsara dan wafat Yesus. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan dari tugas nomor 16. Silahkan dicatat di buku tugas. Tugas 16, Yesus yang taat sampai wafat. Bacalah Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai dengan 39. Lalu jawablah 3 pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa para imam, ahli Taurat dan mahkamah agama bersikeras untuk menyalibkan Yesus? 2. Mengapa Yesus mau menderita sengsara dan wafat di kayu salib? 3. Teladan apa yang dapat saya petik dari peristiwa tersebut? Tulis minimal 3 hal. Oke, selesai ya mengerjakan tugas nomor 16. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan mencatat materi. Rangkuman materi, penderitaan bisa ditanggapi secara negatif dengan putus asa, menyalahkan diri sendiri atau orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Atau secara positif, tabah, sabar, tegar, lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Yesus jadi korban kebencian pemimpin agama Yahudi yang terancam oleh pewartaannya. Yesus dihukum mati dengan cara disalibkan. Sebagai murid Yesus, kita diminta untuk bisa meneladani sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Tetap tabah, berserah diri secara total pada kehendak Bapanya, berani mengambil risiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita juga diajak untuk solider dengan mereka yang miskin, menderita, tersingkir, dan tertindas. Ya, tidak banyak catatan hari ini. Mari kita lanjutkan dengan refleksi. Silakan pejamkan mata dan konsentrasi. Hari ini kita berusaha untuk memahami sengsara dan wafat Tuhan. Sungguh penderitaan yang tak terperikat. Ia dihina dan disiksa habis-habisan. Ia tak bersalah, diperlakukan bak seorang penjahat, harus mati di kayu salib. Dosa dan kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Apa balasan kita? Mari kita ungkapkan niat kita dalam hati. Silakan buka mata, ambil buku catatan, tulis niat-niat yang telah kita ungkapkan tadi dalam beberapa kalimat. Nah, setelah itu, marilah kita ganti dengan buku tugas lagi. Kita akan mencatat tugas berikutnya. Tugas 17, pengorbananku. Yesus telah berkorban untuk menyelamatkan umat manusia. Ceritakan pengalamanmu ketika berkorban menolong orang lain yang tidak dikenal, dengan memberikan perhatian, tenaga, waktu, dan lain-lain. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Siapa yang saya tolong? Dalam hal apa? Bagaimana perasaan saya setelah menolong? Dan apa kesimpulan saya dari peristiwa tersebut? Ya anak-anak,
selesailah sudah pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami menyadari betapa besar kasih-Mu kepada kami. Putra-Mu telah rela berkorban sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Bimbinglah kami ya Bapa, agar kami bisa meneladan Yesus dengan menjadi anak yang sabar dan mau menolong sesama kami yang membutuhkan. Ya Bapa, apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menebus dosa-dosa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Berkah dalam.